di Mekah itu disebut Makkiyah. Jadi surah An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah, turun setelah Rasulullah hijrah. Dalam satu riwayat turun saat Rasulullah melaksanakan haji wada, dan saat itu Rasulullah berada di Mina. Turun surat ini. Kemudian surat ini kalau kita lihat dalam tafsirnya Imam Nawawi Banten, asli ulama Indonesia, orang Tanara, Banten. Dalam tafsir Munirnya beliau sampai merinci jumlah hurufnya. Terdiri dari 3 ayat, 23 kalimat dan 79 huruf. Beliau memerinci itu karena memang pahala atau fadilah orang membaca Al-Quran itu bukan berdasarkan ayat, tapi berdasarkan huruf. Berarti sekali kita baca An-Nasr 79 huruf, pahala yang kita raih. Kalau tadi baca 3 kali, berarti 79 kali 3 berapa itu? Banyak lah ya, banyak ya. Kemudian surat ini punya nama lain, yaitu namanya Taudi'. Taudi' itu dari kata asli wada'a, artinya perpisahan. Nah, yang umum, yang masyhur kita tahu namanya surah An-Nasr. Cuma ada ulama memberi nama surat ini namanya surah Taudi'. Kalau ditulis Arab itu ta wawu dal ya ain. Taudi', namanya itu perpisahan. Lah, kenapa disebut ayat perpisahan? Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah itu langsung memanggil putrinya. Siapa putri Rasulullah yang masih ada sampai Rasulullah diangkat jadi Rasul? Aisyah, istrinya Fatimah. Putri Rasulullah yang putri, yang perempuan itu kan 3, yang 2 meninggal sebelum Rasulullah jadi. Yang lain mohon maaf, salah. Semuanya meninggal lebih dahulu sebelum Rasulullah. Lah, kalau Fatimah ini yang meninggal setelah Rasulullah meninggal. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memanggil Fatimah. Kemudian diceritakan Fatimah, ketika Allah menurunkan surat ini, kok saya merasa tugas saya sudah mau selesai. Lah, kalau tugas selesai berarti kan pertanda mau pulang. Misalnya ibu manggil tukang, kok tugasnya udah selesai, berarti kan tukangnya pulang, udah nggak balik lagi. Lah, Rasulullah juga bilang, kok saya merasa tugas saya mau selesai, maka ya saya mau pulang. Fatimah saat itu masih belum ngeh, maksudnya pulang apa? Ya, saya mau kembali ke hadapan Allah. Wong tugas saya menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam ini, saya kayaknya kok sudah selesai. Kemudian yo dikabari bapaknya mau meninggal, ayo nangis ya. Ya kayak kita misalnya dengar keluarga kita masuk rumah sakit udah koma aja wis, nggak peduli apa, langsung bus jalan. Nangis Fatimah. Tapi ketika nangis sama Rasulullah itu, kalau bahasa orang Jawa didem-dem. Didem-dem itu apa ya? Kalau misalnya anak kita nangis langsung kita dah ini apa itu? Didiemin, ditenangin. Nah, ditenangin. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang la tabki fa innaki awwalu ahli lahikun bihi. Bahasa kitanya begini, udah nggak usah nangis, udah tenang. Fa innaki, sesungguhnya engkau wahai Fatimah, awwalu ahli, orang yang pertama dari keluargaku, lahikun bi, yang akan menyusul aku. Berarti setelah meninggalnya atau wafatnya Rasulullah, dari keluarga beliau yang nyusul paling duluan adalah Fatimah. Dan dalam sejarah nggak nyampe setahun setelah Rasulullah wafat, Fatimah
nyusul. Kalau kita dikabari gitu gimana Bu? Umpama kita punya keluarga, lagi sakaratul maut, udah tenang, bentar lagi yang nyusul kamu. Kita terus gimana Bu? Umpama kita masih punya bapak umpama. Kemudian bapak kita udah sakit, udah berat ngomongnya, udah Nduk, nggak usah panik, nggak usah sedih. Wong nanti setelah saya meninggal yang nyusul pertama kamu. Dan jawaban kita apa? Tambah nangis ya? Iya. Wah, jangan lupa. Jangan lupa. Nah, beda ternyata dengan Fatimah. Ketika dikasih tahu udah tenang, la tabki fa innaki awwalu ahli lahikun bi. Udah tenang, nanti kamu dari keluargaku yang nyusul aku yang pertama. Fatimah malah senyum. Alhamdulillah, berarti saya berpisah dengan bapak saya nggak lama, hanya sekitaran 6 bulanan. Itu Fatimah. Lah kalau kita ya enggak, saya kan masih muda gitu. Nah itu maka surat ini disebut surat taudid itu tadi, perpisahan, karena mengisyaratkan akan berpisahnya Rasulullah dengan umat Islam. Dan ketika ayat ini sudah menyebar ke para sahabat Umar itu kan terkenal cerdas, walaupun galak tapi terkenal cerdasnya luar biasa. Setelah Sayyidina Umar itu tahu ada surat ini, beliau mengumpulkan para veteran perang Badar, pensiunan perang Badar, sahabat-sahabat senior, yang kalau dalam hitungan pasukan perang Badar itu kan jumlahnya sekitar 313 atau 315 sama Nabi. Dikumpulin. Setelah ngumpul semua, kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas yang saat itu baru umur 13 tahun. Abdullah bin Abbas ini tentu ya keponakan Rasul. Ponakan apa ya? Abbas itu pamannya Rasul. Berarti kalau Abdullah bin Abbas ini apanya? Sepupu ya? Oh iya, sepupu. Bukan keponakan ya, sepupu. Abbas itu kan saudara kandung dengan Abdullah. Nah ini yang dipanggil adalah Abdullah bin Abbas. Ya berarti sepupu ya. Saat itu tapi masih remaja, sekitar umur 13 tahun. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, kumpul dengan sahabat-sahabat senior. Sehingga sahabat-sahabat senior merasa nggak enak. Ini kita aki-aki masuk dikumpulin sama bocah, maksudnya apa? Nah, iya kan? Sahabat yang senior yang lain kan rata-rata udah aki-aki. Lah kok tiba-tiba kita lagi kumpul-kumpul, sahabat Umar ngajak bocah yang masih belasan tahun. Nah, kemudian setelah ngumpul, ya ada sahabat yang protes, Umar, kamu ini gimana? Ini lagi kita kumpul veteran perang Badar, loh kok ada bocah ini? Apa ini maksudnya? Nah, terus sahabat Umar ngomong begini, saya sudah mendengar informasi ada surat yang turun pada Rasulullah, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya sampai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Sahabat yang senior tadi tanya, menurut kalian surat ini isinya apa? Ya rata-rata menjawab kalau pertolongan Allah itu udah datang, wis orang-orang akan masuk Islam, orang-orang akan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini jawaban rata-rata, jawaban senior dari sahabat. Nah terus Abdullah bin Abbas yang masih remaja tadi tanya, kalau kamu gimana Abbas? Abdullah, begini wahai Umar, sahabat Umar, saya merasa bahwa surat ini sebagai pertanda bahwa Rasulullah akan wafat. Sahabat yang lain malah, ini bocah songong, mosok Rasulullah masih seger buger dibilang mau wafat. Tapi ketika kabar ini disampaikan tadi, malah sahabat Umar mendukung atau menyetujui apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Abdullah, kata Umar, bahwa ayat ini, surat ini turun seakan-akan memberikan informasi bahwa Rasulullah tidak lama lagi
Karena melihat isinya bahwa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang udah pada masuk Islam. Ibarat kerjaan udah mau selesai. Nah kalau kerjaan udah mau selesai, ya otomatis orang yang bertugas melaksanakan pekerjaan itu, ya sebentar lagi pulang. Begitu sahabat Umar menjelaskan itu, sahabat langsung nangis kayak tanpa dikomando. Bahwa ternyata sebentar lagi akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai permulaan kisah tentang turunnya surah An-Nasr atau surat Idza Jaa itu tadi. Kemudian fadilahnya apa? Atau keistimewaan dari surah An-Nasr ini, bahwa semua surat atau semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu punya fadilah sendiri-sendiri. Ada yang fadilah secara umum, tapi juga ada fadilah yang secara khusus. Yang secara umum misalnya semua surat yang kita baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas mempunyai pahala hitungannya per huruf. Itu fadilah secara umum. Fadilah secara umum bahwa semua ayat Quran itu terhitung ibadah bagi orang yang membacanya. Tapi ada fadilah-fadilah khusus. Kayak kemarin misalnya ketika kita ngaji surah Al-Ikhlas, kulhu. Masih ingat gak fadilah surah Al-Ikhlas kemarin? Oh, ya udah, berarti udah hampir sebulan yang lalu lah ya. Masih ingat? Kalau yang nyatet ya insya Allah buka-buka ingat. Kalau yang nggak nyatet ya wes lah. Masih ingat Bu? Masih ada yang nyatet fadilah dari surah Al-Ikhlas atau kulhu? Yang nyatet. Yo berarti 2 minggu lagi. Nah iya berarti kan hampir sebulan yang lalu. Bahwa fadilah atau keistimewaan surah Al-Ikhlas itu la ta'dilu sulusul Quran. Bahwa surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Quran. Bagi orang yang membaca 1 kali surah Al-Ikhlas sama dengan dapat sepertiga Quran. Sepertiga Quran itu berapa juz? 10 juz. Berarti kalau orang baca 3 kali sama dengan 30. Nah, berarti ibu ntar sholat asar bisa sekali khatam Quran. 1 rakaat baca kulhu 3 kali. Lah iya kalau 2 rakaat 3 berarti 2 kali khatam. Kita bisa nyombong sama teman-teman ya. Saya kalau sholat 2 kali khatam juga bisa. Ya orang yang nggak tahu, mana ada, saya baca 6 bulan aja belum khatam kok. Caranya dong. Lah itu tadi fadilah khusus dari Al-Ikhlas. Lah fadilah khusus dari surah An-Nasr atau Idza Jaa ini bisa kita jumpai misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau bilang annaha ta'dilu rubu'ul Qur'an, bahwa surah An-Nasr ini sama dengan surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Faidahnya atau fadilahnya sama, yaitu annaha ta'dilu rubu'ul Qur'an, membacanya pahalanya setara dengan 1/4 Quran. Berarti kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah 1/4 Quran. Kalau 1/4 Quran berarti berapa juz? 7,5. Ayo. Berarti kalau tadi kita mulai duduk, mulai ngaji sampai sekarang udah berapa kali baca tadi? 3. 1 kali lagi berarti udah khatam Quran. Ayo. Ya kalau tadi baca 3 kali kan berarti udah 3/4 kan berarti. Kalau 1 lagi berarti kan pas lempeng khatam Quran. Berarti sekali majelis, sekali kita duduk bisa khatam
Quran dengan cara membaca idza jaa nasrullah 4 kali. Makanya orang yang berilmu itu bisa jadi mereka yang para ahli ilmu itu pahalanya lebih besar ya karena mereka tahu rahasianya. Sekali kita baca setara dengan 7,5 juz. Kalau 4 kali baca maka sama dengan khatam Al-Quran. Tapi ya jangan langsung, jadi kita nggak perlu repot-repot belajar Al-Baqarah, ya enggak, bukan begitu maksudnya, bukan. Tetap kita belajar itu, tadarus itu, tapi di momen-momen tertentu kita baca surat-surat yang ada fadilah khususnya ini untuk menambah koleksi atau perbendaharaan pahala kita. Ini diantara dari istimewanya surah An-Nasr. Kemudian ada riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Ibnu Abbas, tadi yang Abdullah Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada sahabat yang lain namanya Ubaidillah. Ditanya, "Ata'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'ani nazalat jami'an?" Ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang tadi itu sepupu Rasulullah nanya ke sahabat namanya Ubaidillah. Ditanya, "Kamu tahu nggak surat yang terakhir turun secara sempurna satu surat?" Kemudian Ubaidillah jawab, "Na'am, ya saya tahu, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath." Qala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Shadaqta, engkau benar." Jadi surat yang turun secara full satu surat yang terakhir ya surat ini. Kalau yang lain turun kan kadang seayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, tergantung dari kebutuhan untuk menjawab persoalan. Nah, yang turun full satu surat yang terakhir ya surat ini An-Nasr, yaitu turun pada tahun ke-8 Hijriyah. Kalau sekarang udah 1446. Berarti udah berapa tahun ya surat ini umurnya ya? Iya itu kali ya. Saya kalau hitung-hitungan matematika itu dulu nilai saya jelek banget ya. Bingung loh ini. Tapi kalau ngitung duit nggak bingung ya. Saya dulu kalau disuruh belanja mak itu malah ngitungnya cepetan mak, padahal mak nggak bisa baca. Kalau belanja ini mak itu tinggal dengak gini loh. Sekian. Malah kalau saya mau nulis dulu, kalah pinter. Nah, surat ini turun pada tahun ke-8 Hijriyah dan sebagai pemberitahuan bahwa akan ditundukkannya kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Mekah. Maka di ayat pertama itu idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, wal fathu itu yang dimaksud adalah penundukan kota Mekah. Rasulullah itu umur 53. Itu ketika hijrah itu kan yo ada separuh diusir kan. Diusir dari kampung halamannya, tempat kelahirannya di Mekah diusir. Begitu Rasulullah pindah ke Madinah selama 8 tahun. Kemudian Rasulullah saat itu berkembang dakwahnya begitu besar. Tahun ke-8 kemudian Rasulullah awalnya itu diprovokasi. Karena pada tahun 6 Hijriah itu kan antara umat Islam dan orang-orang musyrik itu kan mengadakan perjanjian damai. Pokoknya nggak ada perang, nggak ada apa, wis damai. Itu pada tahun 6 Hijriah, namanya perjanjian Hudaybiyah. Tetapi dari bangsa Quraisy ini mengingkari janji dengan membunuh salah satu dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu suku, dibunuh. Nah, akhirnya Rasulullah nggak terima karena ini ada pengkhianatan. Kemudian Rasulullah mengumpulkan kurang lebih 10.000 pasukan yang dipimpin oleh tadi itu veteran-veteran perang Badar. Pokoknya sahabat-sahabat senior. Begitu semua datang ke Mekah, orang kafir Quraisy sudah ciut nyalinya.
wah umat Islam ternyata sebanyak itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah nyampai ke Makkah itu beliau pas bertepatan dengan 1 Januari tahun 630 Masehi. Berarti penundukan kota Mekah itu terjadi pada tanggal 1 Januari 630 Masehi. Berarti sekarang udah 1000 banyak lah pokoknya ya. Hitung sendiri, bingung saya kalau hitung-hitungan ini pokoknya. Jadi kalau seandainya kok kita ngadain acara-acara tertentu di tanggal 1 Januari, ya anggap aja itu merayakan dulu Rasulullah pernah menundukkan kota Mekah tanpa peperangan. Itu bertepatan dengan 1 Januari 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Itu kalau dilihat dari sisi sejarahnya, bahwa surat ini menginformasikan bahwa umat Islam itu akan meraih kemenangan. Baik, mulai kita masuk di ayat yang pertama. Tadi baru mukadimah loh. Udah setengah jam ya. Kita ngaji Quran ya begini. Kita ngaji dari sisi sejarahnya dulu, karena orang memahami ayat Quran itu harus tahu historis atau sejarahnya, baru isinya. Karena kalau orang nggak tahu sejarahnya, kadang salah menentukan hukum yang ada di surat tersebut. Kemudian baru kita masuki ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau dipretelin atu-atu, idza ketika atau apabila, jaa telah datang. Ini kalau belajar ilmu tata bahasa Arab, jaa itu fi'lil madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan kata sudah. Kalau mudhari itu sekarang atau yang akan datang. Jaa apabila telah datang. Nasrullahi pertolongan Allah. Kalau Allah sudah memberikan pertolongannya. Wal fathu, dan dibuka. Nah, yang dibuka ini ya, wal fathu itu dibuka dari kata fataha. Ini belum selesai saya ngomong. Wal fathu dari sisi bahasa artinya dari kata fataha, artinya terbuka. Makanya Fatihah disebut dengan pembuka. Miftah alat pembuka, maka disebut dengan kunci. Alat pembuka kan kunci ya, bukan linggis ya. Yang bukan dengan linggis itu ya kalau kuncinya hilang, kalau enggak ya rampok. Maka kan kita sering dengar miftahul jannah. Nah, miftah alat kuncinya surga. Alat pembuka berarti kunci. Itu kalau orang belajar dulu, saya belajar nahwu, itu kan fataha yaftahu fathan wa maftahan wa huwa fatihun. Fatih itu berarti orang yang membuka. Wa dzaka maftuhun, maftuh berarti yang dibuka. Itu dulu belajar sorof namanya. Fataha yaftahu fathan wa maftahan wa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Uftuh atau iftah, bukalah, ini perintah. La taftah, jangan dibuka. Miftahun alat pembuka. Oh, itu satu kata bisa berubah jadi 14. Bulet-bulet belajar. Lah, idza jaa nasrullah, ketika telah datang pertolongan Allah, wal fathu dari kata asli fataha terbuka. Kalau udah terbuka maka itulah disebut dengan kemenangan. Dan terjemah yang ada di buku itu udah kalimat jadi. Udah jadi langsung diterjemahkan menjadi kemenangan. Kalau di situ diterjemahin gimana? Yang ada terjemahannya dulu. Apabila pertolongan Allah telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan gitu ya. Jadi al-fathu itu dari kata asli fataha. Tetapi tadi kalau Allah sudah memberikan pertolongan maka terbukalah. Kalau sudah terbuka ya berarti menang. Maksudnya begini, Rasulullah itu kan perjuangannya bertahun-tahun, 13 tahun di Mekah, dimusuhi, dicaci maki, bahkan ya dilempari batu. Kemudian sampai-sampai terusir dalam tanda kutip. Kemudian beliau pindah ke Madinah 8 tahun. Kalau total kan semua 10 tahun di Madinah. 8 tahun di Madinah perjuangan begitu berat. Perang Badar 314 lawan 1000 lebih. Kan ya abot ya. Terus habis itu perang Uhud malah kalah. Pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah syahid, ditusuk atau ditombak dari belakang seorang budak namanya Wahsy yang nyuruh namanya Hindun. Nah kemudian setelah ditombak dari belakang, Hamzah meninggal, dimutilasi sama Hindun. Kemudian jeroannya dimakan. Di YouTube ada, cuman saya nontonnya miris. Walaupun itu film ya. Itu paman Rasulullah namanya Hamzah. Itu kan lagi perang begini ya, ditusuk dari belakang, ditombak. Nah, kemudian setelah ditombak kan udah jatuh, mati, syahid. Kemudian setelah syahid, Hindun yang nyuruh Oma Wahsy ini langsung bawa pisau di belek. Kemudian jeroannya diambil, dimakan. Yang raja tega ternyata perempuan ya. Nah Wahsy cuma nusuk doang, yang sampai belek-belek Hindun. Sampai-sampai tapi Allah berkehendak lain. Ternyata Wahsy orang yang nombak itu akhirnya masuk Islam. Maka ketika Wahsy ini menyatakan diri masuk Islam, Rasulullah ada sifat manusiawinya. Ketika Wahsy datang mau masuk Islam, itu Rasulullah kalau bahasa kita masih apa ya? Dendam ya. Kalau kita loh manusiawi loh, masih kesel, masih jengkel, ini orang yang bunuh paman saya. Tapi kemudian ada turun ayat, cuman saya lupa ayatnya, untuk negur Rasulullah. Maksudnya jangan begitu, orang itu mau masuk Islam. Ya, akhirnya Wahsy yang nombak nusuk itu masuk Islam. Perjuangan Rasulullah yang bertahun-tahun tadi, yang 13 tambah 8 berarti 21 tahun. 21 tahun baru akan memetik hasilnya. Maka An-Nasru Al-Fathu itu kemenangan itu baru dikabarkan oleh Quran bahwa di tahun 8 itu kemenangan baru akan diraih. Baru akan, maka pakai kata idza. Idza itu ketika atau apabila. Berarti kalau kata apabila itu berarti kan belum ada ya. Apabila kan belum ya. Ya, itu belum, berarti saat itu belum, saat ini turun, ayat ini turun, berarti belum, kemenangan itu belum diraih, masih proses perjuangan. Lah maka kadang kita bertahun-tahun kita membina majelis taklim, kita membina kegiatan sosial, kok kayaknya kayak gak ada hasilnya gitu. Padahal kita kan wah ini gimana sih? Ini gimana sih orang-orang? Udah saya fasilitasi, udah ini kok gak mau. Rasulullah itu butuh proses dulu 21 tahun. Lah apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun. Cuma dapat 80 orang. Kalau dikalkulasi, kalau dihitung-hitung 10 tahun dapat berapa itu? 950 dapat 80. Berarti 950 bagi 80 berapa? 1 ya. 10 tahun dapat 1 kalau di apa itu? 10 tahun dapat 1. Buka majelis taklim ya. Mulai dari buka 10 tahun jamaahnya 1. 20 tahun 2. 30 tahun 3. Lah iya, Nabi Nuh loh. Itu ibarat kita buka warung 10 tahun yang beli 1. Langsung pensiun, warung tutup ya. Wah wes, nggak ada harapan ini mah, nggak ada harapan. Lah Rasulullah orang yang paling dekat dengan Allah, seandainya Rasulullah kok minta ya Allah sekarang dijabah, tapi
untuk memberi pelajaran bahwa orang berjuang itu kan butuh proses, butuh perjuangan. Kadang kita niatnya baik, ditanggapi orang nggak baik. Makanya tempo hari ada yang nanya, lupa saya, kalau kita baik sendiri itu nggak ada musuh, tapi kalau ngajak baik dimusuhi. Ayo. Pokoknya seingat saya ada yang nanya. Ayo. Kalau kita jadi soleh itu nggak ada musuhnya. Tapi kalau muslih ada musuhnya. Soleh itu baik sendiri loh. Wis pokoknya kita baca Quran, sholat, kalau punya duit sedekah, wis. Tapi nggak peduli dengan lingkungan, insya Allah nggak ada musuh. Itu namanya soleh. Tapi Rasulullah itu bukan hanya soleh, tapi muslih. Muslih itu ngajak orang untuk baik. Selain kita sendiri yang ngaji, kita juga ngajak temen untuk ngaji. Lah, ketika kita ngajak ini lah, ya siap-siap. Ada yang terima, ada yang nolak. Kalau yang nolak dengan bahasa yang masih enak sih, ya alhamdulillah ya. Kadang kan ada bahasanya yang kayak cabai. Cabai apa itu namanya? Enggak, katanya yang paling pedes cabai Madura apa cabai? Lah iya, kata orang-orang sih, wong kebetulan saya di rumah nggak ada doyan pedes, jadinya ya awet cabai. Ya kata tadi ketika kita ngajak orang lah mulai bahasa itu ya semacam-macam. Ada orang kita ajak ngaji ya walaupun dia nolak tapi ngomongannya enak ya mohon maaf Bu, saya sebelum bisa ikut masih sibuk gini-gini. Tapi ada yang alah kayak lu ahli surga aja ngajak-ngajak. Ya memang begitu. Di mana-mana ya sama. Iya. Rasulullah 21 tahun prosesnya baru mau kelihatan hasilnya. Ini majelis taklim udah berapa puluh tahun? Udah ada 21 ya? Tahu. Yang di sini belum ada ya. Lah yo yang ini loh yang apa? Yang di sini belum ada ya. Rasulullah itu 21 tahun baru mau kelihatan hasilnya. Yaitulah perjuangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Alhamdulillah. Saya doain makin muda makin ganteng. Cepat laku. Yang saya pada mau Nah, Rasulullah kemudian mohon maaf, Allah melanjutkan surat ini. Tanda-tandanya kalau Nasrullah dan Al-Fath itu apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan engkau melihat. Melihat ini ya bisa jadi melihat dengan mata kepala, bisa jadi melihat itu mengetahui. Walaupun nggak melihat langsung tapi tahu. Wa ra'aita, dan engkau melihat wahai Rasulullah wahai Muhammad annasa, manusia, orang-orang yadkhuluna, mereka pada masuk fi dinillahi, dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong rombongan ya. Wis enggak satu-satu. Kalau bahasa kita begini, Muhammad, kalau nanti pertolongan Allah itu sudah datang dan pintu kemenangan sudah kebuka, engkau akan lihat orang-orang itu masuk Islamnya wis rombongan. Enggak cuma atu, enggak, rombongan. Dan itu terjadi memang pada saat Fathu Mekah itu, pada 1 Januari atau bertepatan dengan tahun 8 Hijriah 630 Masehi. Ketika Rasulullah bersama 10.000 orang tadi yang datang ke Mekah, ya awalnya saat itu penduduk Mekah yang belum Islam masuk Islam alasannya macam-macam. Ada yang karena ketakutan.
Dulu musuhi orang-orang Islam lah, kok orang Islam datang dengan 10.000 orang, waduh, kalau nanti saya nggak ikut Islam, kalau dibunuh gimana? Akhirnya masuk Islam. Ada yang memang nunggu itu begini. Ketika surat ini turun, itu orang-orang Quraisy kan tahu bahwa ada ayat atau dari Allah berupa Quran yang akan menggambarkan itu, maka mereka menunggu. Kalau memang nanti Muhammad dan sahabatnya datang ke Mekah sini dengan membawa sekian pasukan, maka saya akan masuk Islam. Tapi mereka sudah memang niat harus Islam, tapi hanya untuk menunggu kepastian kebenaran dari surat ini. Benar nggak itu nanti? Tapi ternyata benar. Ketika orang-orang Quraisy yang ketakutan kedatangan Rasulullah dan para sahabat itu, Rasulullah begitu memasuki pintu kota Makkah, beliau berpidato. Wahai orang-orang Makkah, kalian yang masuk ke tempat ibadah aman. Tempat ibadah kan bukan hanya Makkah, kalau saat itu belum ada masjid. Yo masih mungkin opo kayak namanya. Yang masuk ke rumah tokoh-tokoh Quraisy aman. Yang masuk ke dalam rumah masing-masing juga aman. Akhirnya ya semuanya aman. Dah saat itulah orang-orang kafir Quraisy langsung yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk dengan berbondong-bondong, rombongan. Jadi itu termasuk tanda dari An-Nasr dan Al-Fatah. Tanda-tanda apabila nasrullahi wal fath. Maka ketika sudah melihat umat Islam menjadi semakin banyak karena orang-orang kafir Quraisy sudah masuk yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka perintah Allah pada Rasulullah dan pada umat Islam saat itu fasabbih, maka perbanyaklah membaca tasbih atau memuji Allah. Maka ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita atau testimoni bilang begini, ma sallan nabiyyu salatan ba'da in nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Artinya begini, setelah turun surat ini secara full, maka wiridan atau zikir wirid yang banyak dibaca oleh Rasulullah itu adalah subhanaka rabbuna wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu tekstualnya. Atau yang banyak diwiridkan oleh Rasulullah setelah turun surah ini adalah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah, kemudian ditambah dengan wastaghfirhu, yaitu membaca istighfar. Atau dimaknai begini, ketika tujuan kita sudah tercapai, kita punya cita-cita perjuangin anak, merjuangin cucu, merjuangin umpama kita punya kegiatan, lah kok mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda keberhasilan, maka sebagai bentuk syukur fasabbih, banyak membaca tasbih. Kemudian wa bihamdika, banyak membaca alhamdulillah, dan jangan lupa wastaghfirhu, juga istighfar. Atau dalam riwayat lain misalnya, ketika sudah memasuki kota Mekah, umat kafir Quraisy sudah pada masuk Islam, pertama yang dilakukan Rasulullah adalah sholat duha 8 rakaat. Ini riwayat ini yang menjadi dasar dianjurkannya kita untuk sholat
duha, walaupun misalnya tidak sampai 8 rakaat, sebagai bentuk syukur kepada Allah bahwa perjuangannya setelah sekian tahun dikabulkan atau dimenangkan, yaitu dengan sholat duha 8 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita ya berapa Bu? Masih bagus lah ya. Iya bagus. 2 yo lumayan daripada enggak lah ya. Cuma kadang mohon maaf walaupun juga salah, ketika kita sholat duha itu kesannya kayak neken Allah supaya kita dikasih secepatnya. Lah yang doanya kan begitu ya. Allahumma in kana rizqi bis samai wa anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih di dalam bumi keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh di sono fa qarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau rezekiku dikit fa kasirhu, banyakin. Yang terakhir ini yang wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezekiku haram iya kan suci. Maksudnya itu bukan kok kalau hari ini saya makan haram terus jadi halalin, bukan begitu. Maksudnya itu kalau memang hari ini kok saya dapat rezeki dari cara yang haram, alihkan dengan cara yang halal. Bukan kok rezekiku yang haram halalin, bukan, udah terlanjur korupsi halalin, ora iso. Rasulullah itu dulu sholat duha untuk syukur. Kalau kita kan sholat duha buat nguber rezeki ya. Apakah nggak boleh? Begini, mungkin sudah pernah saya sampaikan, mungkin entah ke ibu-ibu atau ke tempat lain. Orang lillahi ta'ala itu kan ada 3 kelas. Ada kelas tertinggi yaitu pokoknya lillahi ta'ala, gak ngarep surga, gak ngarep neraka, apalagi ngarep rezeki lancar, enggak. Ini makalah atau ucapan yang disampaikan Robi'ah Adawiyah. Pernah dengar ya nama ini ya? Atau jangan-jangan punya tetangga namanya ini. Robi'ah Adawiyah ini seorang wanita yang tekun ibadahnya luar biasa. Ketika ditanya, wahai Robi'ah, ibadahmu tekun begitu, kalau nanti seandainya kamu meninggal masuk neraka gimana? Jawabannya, yuk biarin. Saya ibadah ini bukan karena ngarep surga, bukan karena takut neraka, tapi yang saya harap hanya lillahi ta'ala. Dan ini pernah dinyanyikan sama Ahmad Dhani. Walaupun rocker tapi lagunya mengandung muatan sufistik. Jika surga dan neraka gak pernah ada, gimana lanjutannya kalau lupa. Ibu-ibu taunya Ida Laila sih ya. Lupa saya. Jika surga dan neraka gak pernah ada, masihkah kau mau sujud kepadanya? Kalau seandainya surga dan neraka itu gak ada, masih gak kita mau sujud, mau sholat? Wong kita sholat, kita ibadah, kita gak maksiat itu kan ngarep surga, takut neraka. Lah kalau ternyata gak ada, nah ya itu sufistik tingkat tinggi tadi. Yang lillahi ta'ala tingkat tinggi. Lah lillahi ta'ala tingkat kedua, yaitu orang yang ibadah ya lillahi ta'ala tapi masih ngarep surga, takut neraka. Ini kayak kita inilah sering doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan neraka. Itu lillahi ta'ala kelas 2. Ibarat BPJS ini kelas 2. Kalau tadi kelas 1 begitu datang langsung petugasnya bilang ada kamar. Kalau yang kelas 2 itu biasanya coba saya cek dulu. Lah yang kelas 3 ini ibarat BPJS, biasanya kalau datang, aduh mohon maaf gak ada kamar. Itu lillahi ta'ala juga ada yang kelas 3, yaitu orang yang ibadah lillahi ta'ala, entah waqiah, entah duha, tapi ngasih ngarep urusan dunia. Yang ngarep tadi rezeki lancar, ngarep supaya anak-anak pada baik-baik,
Kita lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala, tapi masih ngarep urusan dunia. Itu ikhlas atau lillahi ta'ala yang kelas 3. Lah kita berada di kelas berapa yang tahu kita masing-masing. Orang lain nggak bisa nilai. Kira-kira kelas berapa, Bu? Kalau kelas 1 sih kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kalau kelas 2 masih ada kemungkinan. Kalau kelas 3, yuk nggak popo, itu masih lillahi ta'ala kok. Yang kelas 4 nggak ada. Wis berarti udah bukan lillahi ta'ala lagi kalau kelas 4 itu nggak ada. Kok tadi sampai ke situ apa ya? Masalah lillahi ta'ala tadi. Nah, kembali bahwa Rasulullah ketika memperoleh kemenangan yang gemilang menundukkan kota Mekah tanpa perang, beliau sebagai bentuk syukur sholat duha yang beliau laksanakan saat itu 8 rakaat. Cuman kalau kita ngaji fikih, duha itu minimal 2, maksimal 8. Yang sedang-sedang 4. Kalau saya dulu dinasihati guru saya, Bu, begini. Ibarat kita ini, rezeki kita itu ditaruh di brankas. Ini yang kita sholat duha tapi punya harapan rezeki lancar tadi, berarti ikhlas kelas 3 ya. Itu kalau kita duha 2 rakaat, itu ibaratnya baru megang kuncinya. Kalau 4 rakaat, kunci udah dimasukin ke brankas. Kalau 6 rakaat, brangasnya sudah dibuka. Kalau 8 rakaat, kita sudah ngambil di dalamnya. Itu guru saya dulu bilangnya begitu. Ya terserah, kamu mau 2, mau 4, mau 6, mau 8 silakan. Kalau mau 2 yuk megangin kunci aja. Lah gak dibuka-buka, tapi kan udah punya kunci. Nah kalau 4 itu kunci udah dimasukin ke pintu. Kalau 6 berarti pintu udah dibuka. Kalau 8 itu udah ngambil. Nah ya kan terserah kita lah ya. Ya wong 2 ya boleh, oh enggak ya ora apa-apa, oh enggak wajib. Tapi kalau ada waktu ya dilaksanakan. Ya kecuali memang enggak ada waktu. Nah, kemudian setelah itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, sebagai pelajaran yang buat kita. Setelah kita selesai melaksanakan sesuatu, maka jangan lupa membaca tasbih, jangan lupa membaca alhamdulillah, jangan lupa membaca istighfar. Sama kalau kita selesai ngaji, doa kafaratul majelis bagaimana, Bu? Nah, 3 itu kan terpenuhi ya. Tasbihnya ada, alhamdulillahnya ada, istighfarnya ada. Yo. Tasbihnya ya ada, subhanakallahumma. Kemudian alhamdulillahnya wa bihamdika. Terus ada istighfarnya, astaghfiruka. Jadi 3 ini sudah terpenuhi, terambil dari ayat yang ketiga dari surah An-Nasr. Ya, ini bukan hanya majelis taklim. Apapun yang kita lakukan selesai dengan baik, kita sholat selesai dengan baik. Yo dalam rangkaian zikir setelah sholat itu minimal ada 3 unsur ini, yaitu tasbih, alhamdulillah, dan istighfar. Ya tasbih ya kita baca subhanallah 33, alhamdulillah ya kita baca 33, astagfirullah ya kita baca terserah. Lah kalau misalnya ngimami ya disesuaikan biasanya bagaimana. Lah kalau tiba-tiba kita ngimami kok bacanya wiridnya panjang, makmumnya pada mangmeng. Ya kalau kita sholat sendiri terserah, mau berapa kek suka-suka. Lah mengenai istighfar, kalau sering kadang saya ditanya, Pak Ustadz ini amalannya apa sih? Amalan saya dari mulai sekolah sampai sekarang cuma 2. Kalau lagi berjalan selawat, kalau lagi duduk istighfar. Enggak punya amalan lain. Wong saya ngapalin doa-doa itu enggak begitu apal-apal. Nah terus, yes pokoknya kalau lagi di jalan naik motor kayak apa kayak pokoknya selawat yang pendek aja yang gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau saya dari rumah ke sini itu dapat hampir 500-an. Yang pakai itu loh, cetuk itu. Yang hadiah orang pulang umroh. Lah iya apa namanya itu? Nah, kan sambil nyetang di motor bisa kan saya taruh di sini nih, jempol gini, cetuk.
Itu ya kadang lupa, kadang inget. Kadang kalau habis kena gublak lupa. Karena jauh inget lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau turun di sini, saya lihat di angka, ya sekitaran itu 500-an, sekitaran. Yo kadang cuma 200 yo. Ya tadi itu kalau habis macet, kadang tantin lupa. Lah kalau lagi duduk, selesai sholat, selesai apa, yo istighfar. Mau amalan dari guru begitu, ya wes saya ikutin. Wes amalan yang gampang, mudah, yang insya Allah nilainya besar, ya sholawat sama istighfar. Mengenai istighfar, saya baca dalam kitab Kaifa Taqulu Huniyah. Itu ada riwayat cerita. Imam Hasan Al-Basri itu didatangi 3 orang dengan mengajukan keluh kesah. Yang pertama cerita, wahai Imam Hasan Al-Basri, di kampung saya paceklik berkepanjangan sehingga banyak pertanian yang enggak hasil panen, bahkan banyak hewan ternak yang mati. Bagaimana solusinya? Lah kalau yang ditanya ahli pertanian mungkin jawabannya dari sisi ilmu pertanian. Lah ini karena yang ditanya kiai ya jawabnya banyakin istighfar. Dah ulang tuh. Datang lagi orang yang kedua nanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya udah berumah tangga sekian tahun tapi belum dikaruniai keturunan. Jawab bisa. Kalau yang ditanya dokter ya jawabnya, oh kamu harus makan begini-begini, terapi begini. Yang ditanya dokter, kalau yang ditanya kiai kan jawabannya ya, oh baca istighfar, banyakin baca istighfar. Yang ketiga datang lagi orang, Imam Hasan Al-Basri, saya ini bangun usaha kok gagal. Dagang nasi uduk ya nggak laku, dagang pecel lele nggak laku. Dagang sushi laku. Ya iya wis apa lah ngono lah. Pokoknya asal buka usaha nggak laku. Gimana caranya? Lah kalau yang jawab itu pakar-pakar marketing ekonomi, jawabnya oh kamu pilih tempat begini-begini. Lah karena ditanya kiai kan jawabnya oh banyakin istighfar. Nah, wallahu alam bisawab. Bagaimana ceritanya? Ketiga orang ini ketemu. Cerita, kemarin saya sowan ke Kiai Hasan Basri, dikasih ijazah istighfar. Loh, sama saya juga sama. Yang ketiga tadi sama. Akhirnya 3 orang ini protes. Kiai, ini persoalan kita beda-beda kok solusinya sama. Ini gimana? Ibarat dokter, ada yang datang sakit kepala obatnya bodrek. Ada yang datang sakit perut bodrek. Ada yang datang sakit asam urat bodrek. Lah begitu 3 orang ini ketemu, ini dokter bisa beneran apa dokter bodrek nih? Apapun penyakitnya, obatnya, mak saya begitu. Penyakit apapun obatnya bodrek. Ya sampai sekarang, pokoknya sakit kepala ya anaknya suruh beli bodrek, sakit perut tentang cucunya suruh beli bodrek, badan pegel-pegel ya bodrek. Makanya saya contohnya bodrek gara-gara itu. Ini mak saya bodrek, pokoknya obatnya bodrek. Tapi karena yakin, wallahu alam, kalau kita yo, kalau saya niru ya nggak bisa. Sakit perut saya minum bodrek nggak nyambung. Akhirnya ketiga orang ini datang, wahai kiai, saya punya masalah begini-begini kok jawaban sampean sama, ini gimana? Kemudian Imam Hasan Basri jawab di surah Nuh yang bagian terakhir. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin dan seterusnya. Istaghfiru, banyaklah beristighfar, rabbakum, kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Kalau di sini innahu kana tawwaba. Lah dengan beristighfar itu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akhir surat Nuh juz 29 ya. 29 ke 30. Dengan istighfar itu insyaallah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang hujan itu membawa manfaat, bukan hujan yang membawa madorot. Kalau hujan kebanyakan kan ya jadinya madorot, mau kebanjiran ya. Kalau warga sini insya Allah aman ya,
Insya Allah kalau jalan saya pulang asal sampai ke depan perumahan Pantai Modern hujan 2 jam ya, mantep lah pokoknya. Nah ya itu masalahnya. Wa yumdidukum bi amwal. Dengan beristighfar itu Allah akan memanjangkan atau mengembangkan, membanyakkan amwal, harta benda. Wa banin, banin itu jamak dari kata bin atau bina atau anak. Maka 3 persoalan berbeda dijawab dengan jawaban yang sama, ngambil dari keterangan Al-Quran bahwa dengan kekeringan istighfar insya Allah akan turunkan hujan. Yang rezekinya seret istighfar insya Allah akan dimudahkan. Yang sekian tahun berumah tangga belum ada keturunan, ya perintahnya istighfar itu ada di Al-Quran. Dan istighfar yang terbaik itu yang dibaca pada waktu sahur. Waktu sahur itu berarti kan beberapa saat sebelum adzan subuh. Ya mungkin ketika kita sholat tahajudnya kok mepet subuh, sambil nunggu datangnya subuh, maka wirid yang terbaik itu membaca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashar, dan di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu kan berarti sesaat sebelum adzan subuh. Mereka itu yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Jadi perjuangan Rasulullah, ya kita juga, kita kan pasti punya perjuang, entah berjuang di sisi apa kan ya. Butuh perjuangan yang sabar, yang waktunya panjang. Setelah ada tanda-tanda keberhasilan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Untuk wujud syukur bacalah tasbih, bacalah alhamdulillah, dan kemudian baca istighfar. Tadi saya contohkan selesai ngaji ya iya, selesai ibadah sholat ya iya, selesai ibadah-ibadah yang lain atau tugas-tugas yang lain hendaknya ditutup dengan 3 tadi: tasbih, alhamdulillah, dan istighfar. Itu kalau mengikuti surat ini, surat yang kita ngaji cuma 3 ayat. Bahkan saya pernah ngaji di satu tempat karena ada panduan kitab itu sampai 5 atau 6 pertemuan baru kelar surat ini. Kalau kita berulang kelamaan yuk kok nggak naik-naik, udah ja'amu dulu dari itu. Lah kenapa ada istighfar selesai sholat? Wong habis melakukan baik. Lah karena kita yakin benar bahwa yang kita lakukan pasti ada kekurangannya, maka kita mohon ampunan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang diperintah bukan alhamdulillah tapi astagfirullah. Karena kita yakin dalam sholat mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum, assalamualaikum, ingat Allah cuma sekian persen itu. Iya wis pokoknya makanya yo istighfar. Selesai ngaji kafaratul majlis yo ada istighfar. Wong bisa jadi saat kita ngaji begini niatnya dari rumah ngaji, nyampe sini kadang malah bikin masalah, nimbulin dosa yo bisa jadi ya. Ya ketika ngaji malah kerasani temennya, kerasani ki Jawa ya. Ngomongi. Kebetulan ada teman yang sekian lama nggak ngaji, begitu datang dari depan pintu kita udah nyenggol teman sebelah. Ya kan? Sebelahnya nambahin, iya tumben, ada apa nih dia ngaji? Lah itu bisa muter loh. Kalau duduknya melingkar itu bisa muter mentok sampai balik lagi sumber awal. Alah, dia ngaji paling setahun 4 kali pembukaan, ntar kalau ada maulid, kalau ada caleg datang sama penutupan. Itu bisa muter. Awalnya niatnya bagus dari rumah, tapi bisa jadi ada dosa yang kita perbuat ketika di majelis. Makanya ya selesai ngaji, ya ada kafaratul majelis istighfar. Apalagi yang ngomong begini banyak dosa. Ya makanya selesai ngaji mohon
Maaf, saya mungkin pernah cerita Bu.